Halo teman-teman semua, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membuat sebuah vlog video pembelajaran mengenai perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Tapi teman-teman, sebelumnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marija Simamora dengan NIM 2001011176. Teman-teman, saya adalah salah satu mahasiswi daripada Institut Agama Kristen atau IAKN Tarutung. Teman-teman, saya grup E, masih semester 3 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah teman-teman, tujuan saya dalam membuat video kali ini untuk memenuhi tugas daripada ujian MIT Psikologi Pendidikan yang dibawakan oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu perbedaan individual. Nah, kita bisa lihat di slide kedua, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya sumber perbedaan individual, yaitu faktor yang pertama adalah faktor bawaan. Faktor bawaan adalah merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik. Faktor bawaan ini dimulai pada saat terjadinya pembuahan. Nah, jadi faktor bawaan ini juga bahwa masing-masing sel produksi atau spermatozoon dan ovum terdiri dari 23 pasang kromosom, yang dimana kromosom itu adalah merupakan partikel seperti benang yang di dalamnya itu terdapat untaian partikel yang sangat kecil, yaitu disebut sebagai gen. Oke, baik teman-teman, bisa kita lihat pada slide yang ketujuh, terdapat di sini pola asuh orang tua, yang dimana disebut sebagai otoriter, bahwa menekankan pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Jadi itu dimulai daripada pola asuh orang tua ya teman-teman. Lalu kita bisa lihat pada gambar slide ini ada kata permisif, yang artinya bahwa orang tua memberi kebebasan sebanyak mungkin kepada anak. Jadi ada juga kebebasan yang diberikan kepada anak ya teman-teman. Gak semuanya itu harus terikat kepada orang tua. Ada saatnya kita diberi kebebasan dan ada saatnya kita diberi keterikatan. Selanjutnya pada gambar slide ini bisa kita lihat yaitu otoritatif, yang dimana pengertiannya adalah hak dan kewajiban anak dan orang tua itu sama. Nah, jadi di sini tuh ada istilah saling melengkapi, juga dilatih dan memiliki tanggung jawab terhadap anak. Oke, baik teman-teman, di sini kita bisa melihat pengertian dari kultur, yang dimana kultur itu adalah merupakan wujud ideal budaya berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma ataupun peraturan. Lalu kultur ini merupakan budaya sebagai suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat, itu adalah disebut sebagai sistem sosial. Lalu budaya itu sebagai benda-benda hasil karya daripada manusia. Oke teman-teman, pada gambar slide yang ke-11 ini bisa kita lihat ada urutan kelahiran. Nah, bahwa pada anak sulung itu merupakan teliti. Nah, juga memiliki ambisi, agresif, memiliki prestasi akademik yang baik. Lalu kita bisa lihat kepada anak tengah. Anak tengah ini teman-teman mudah bergaul dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Nah, sedangkan kita bisa lihat pada anak bungsu bahwa anak bungsu itu kreatif, menarik, dan juga ingin memperoleh perlakuan yang sama dengan anak baik tengah maupun anak sulung. Lalu anak tunggal itu mirip dengan anak sulung teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat di slide berikutnya yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin itu adalah merupakan menunjuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan teman-teman. Sedangkan gender adalah merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana yang dibangun secara sosial maupun budaya, yang di dalamnya itu terdapat peran, tingkah laku, sifat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada slide ini ciri atau karakteristik stereotip antara laki-laki dengan karakteristik stereotip perempuan.
Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat di slide berikutnya yaitu perbedaan gender di sekolah. Nah, ciri atau karakteristiknya itu kemampuan verbal yang dimana perbedaan gendernya itu perempuan itu lebih bagus dibandingkan laki-laki. Nah, dalam kemampuan spasial bahwa laki-laki itu lebih superior. Dan di dalam kemampuan matematika bahwa perbedaan gender tahun-tahun pertama itu sedikit berbeda. Nah, selanjutnya laki-laki itu lebih ke superiornya teman-teman. Oke, sedangkan perbedaan gender di sekolah bisa kita lihat pada sains bahwa prestasi perempuan itu mengalami kemunduran, sedangkan prestasi laki-laki itu lebih meningkat gitu. Nah, di dalam motivasi prestasi bahwa perbedaan keterkaitannya dengan tugas dan situasi di mana laki-laki itu lebih baik dalam matematika dan sains dan perempuan itu lebih dalam kepada seni dan musik. Oke teman-teman, pada slide yang ke-16 bisa kita lihat perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan itu bisa diartikan secara sederhana, di mana dia adalah sebagai kecerdasan. Perbedaan kemampuan secara umum, kemampuan umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, yaitu termasuk memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas. Nah, juga meliputi prestasi individu dalam sebagian besar tugas-tugas belajar. Lalu, perbedaan kemampuan ini bahwa dalam perbedaan kecerdasan itu dapat dilihat dari perbedaan skor IQ-nya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya yaitu perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian adalah merupakan pola perilaku dan cara berpikir yang khas. Nah, yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya teman-teman. Orang ini cenderung bertindak dan berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Nah, bisa kita lihat ciri atau karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perbedaan gaya belajar. Perbedaan gaya belajar adalah merupakan pola perilaku yang spesifik dalam menerima informasi dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Nah, jadi ini tuh berhubungan dengan cara seseorang belajar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya mengelola perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Nah, bisa kita lihat yang pertama, memahami pemulihan gaya belajar siswa yang kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa, yaitu menggunakan metode mengajar, insentif, alatnya itu dan sesuai dengan situasi yang direncanakan dengan pilihan siswa. Oke? Cara mengelola perbedaan individual dalam proses pembelajaran itu yaitu gunakan alat-alat multisensori untuk memproses dan mempraktekkan serta memperoleh informasi. Oke teman-teman, itulah tadi tentang penjelasan pembelajaran kita hari ini mengenai perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.